Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Kita masih membahas mengenai aritmetika sosial ya. Di video ini Miss akan bahas tentang konsep dan bagaimana menghitung pajak dan bunga. Nah, bunga sendiri nanti terbagi dua, bunga tabungan dan bunga pinjaman. Oke, kita simak baik-baik ya. Nah, yang pertama, definisi dari pajak. Nah, pajak ini merupakan iuran wajib masyarakat terhadap negara. Ada dilandasi oleh undang-undang, digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Ya, jadi pajak ini dibayar oleh masyarakat, warga negara ya, dibayar ke negara. Nah, digunakan nanti untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Ya, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, pajak ini umumnya ada dua ya, yaitu PPN. PPN ini pajak pertambahan nilai, sama PPH. PPH ini pajak penghasilan. Jadi kalau kita beli sesuatu itu nanti kena pajak, jadi pajak pertambahan nilai. Kalau kita punya penghasilan atau gaji gitu ya, dikenakan pajak juga, namanya pajak penghasilan. Lalu bunga. Nah, bunga tabungan itu tambahan uang yang diperoleh kalau kita nabung di bank. Ya, nabung di bank atau nabung di koperasi atau nabung dimanapun gitu ya, yang ada fasilitas bunganya, maka bunga tabungan itu tambahan uangnya ya yang kita dapatkan. Jadi kita dapetin tambahan yang kita disebut bunga. Jadi tambahan karena kita menyimpan uang gitu ya, atau menabung. Ini bunga tabungan. Lalu ada satu lagi bunga pinjaman. Nah, bunga pinjaman itu tambahan juga, tapi yang harus kita bayarkan ketika kita meminjam uang atau hutang. Jadi kalau bunga tabungan itu tambahan uang, kalau kita nabung, jadi kita dapat duit nih. Nah, kalau bunga pinjaman, tambahan uang juga, tapi harus kita bayarkan ketika kita minjam duit. Gitu. Jadi nambah lagi yang harus kita keluarkan. Gitu ya. Jadi kalau tabungan berarti kita dapat duit, kalau pinjaman kita harus bayar sejumlah uang. Gitu ya. Nah, ini konsepnya. Bagaimana perhitungannya? Kita lihat. Yang pertama, menentukan nilai pajak dulu nih. Nah, diingat bahwa PPN itu pajak pertambahan nilai, jadi kita harus bayarnya nambah. Kalau PPH itu pajak penghasilan, jadi penerimaan gaji kita nanti itu berkurang. Ya, dua macam pajak ini. Yang pertama nih, Ucok membeli sebuah sepeda motor dengan harga 12.500.000 dan dikenai PPN 10%. Nah, PPN ini berarti nanti Ucok bayarnya harus nambah ya. Nambah bukan hanya 12.500.000 tapi harus ditambahin PPN, kena pajak. Nah, berapa rupiah Ucok harus membayar sepeda motor tersebut? Nah, pertama, harga pokoknya kan 12.500.000, PPN-nya 10%. Berarti 10 per 100 dikali 12.500.000 sama dengan 1.250.000. Nah, ini pajak yang harus dibayar. Sehingga total yang harus dibayar oleh Ucok adalah jumlah 12.500.000 ditambah 1.250.000, yaitu 13.750.000. Maka total yang dibayarkan sejumlah ini ya. Jadi sekali lagi diingatkan bahwa PPN itu menambah biaya yang harus kita bayar. Ya, jadi namanya pajak pertambahan nilai. Jadi nilai yang harus kita bayar itu bertambah karena ada pajak. Oke, soal selanjutnya ya. Masih nilai pajak. Nah, tapi ini tentang penghasilan. Contohnya, Pak Budianto memperoleh gaji sebulan 1.800.000. Nah, gajinya 1.800.000. Dengan penghasilan tidak kena pajak 600.000. Nah, jadi dari 1.800.000, yang 600.000 ini tidak kena pajak. Nah, besar pajak penghasilan itu 15%. Berapa gaji yang diterima Pak Budianto? Nah, maka pertama kita harus cari dulu berapa penghasilan yang kena pajak. Karena 600.000-nya ini nggak kena pajak, maka kita kurangi. 1.800.000 dikurangi 600.000 itu adalah 1.200.000. Maka yang kena pajak cuma 1.200.000 ini. Berapa pajaknya? Nah, pajaknya adalah 15%. Berarti 15 per 100 dikali 1.200.000.
200.000, yaitu 180.000. Maka pajak penghasilannya Pak Budianto itu adalah 180.000. Nah, ingat bahwa pajak penghasilan itu mengurangi penerimaan. Jadi kalau tadinya Pak Budianto harusnya nerima 1.800.000, karena ada pajak penghasilan maka dia berkurang. Lebih kecil dari 1.800.000 yang dia terima. Berapa yang dia terima? Maka gaji yang diterima 1.800.000 dikurangi PPh-nya tadi, pajak penghasilannya tadi, yaitu 180.000. Berapa? Yang diterima adalah 1.620.000. Gitu ya. Jadi Miss ingatkan kembali bahwa pajak penghasilan itu mengurangi penerimaan yang diterima karena kena pajak. Nah, kalau tadi PPN pertambahan nilai yang harus dibayarkan bertambah ya, karena ada barang yang kena pajak. Nah, kalau ini penghasilan maka yang diterima jadi berkurang. Intinya kita harus membayarkan sesuatu kan. Jadi kalau kita bayar maka kita bayarnya bertambah. Kalau kita nerima karena kita harus bayar maka yang kita terima itu jadi berkurang. Nah, itu konsep pajak. Kita lanjutkan. Nah, sekarang tentang bunga. Nah, ingat bunga tabungan itu tambahan uang yang diperoleh ketika menabung di bank. Nah, ini contohnya. Ini tentang yang diterima. Nah, yang diterima. Pak Harun menyimpan uang di bank sebesar 1.200.000. Setelah 6 bulan, uang tersebut diambil untuk tambahan dana perbaikan rumah. Berapa rupiah yang diterima Pak Harun jika mendapat bunga 18% per tahun? Nah, ingat, kalau kita nabung, maka uang yang kita dapat bertambah. Ya. Berapa pertambahannya? Berarti kalau dia udah nabung 1.200.000, setelah 6 bulan yang diterima akan lebih besar dari 1.200.000. Nah, pertama, tabungan awal itu 1.200.000. Bunga 6 bulannya. Nah, bunga 6 bulannya berarti 6 per 12. Kok per 12? Karena yang diketahui adalah per tahun. Bunga 18% itu kan per tahun. Nah, maka karena dia nabungnya cuma 6 bulan, 6 per 12 dikali 18%. Dikali 1.200.000. Yaitu 108.000. Jadi 6 bulan itu dia nabung, dia mendapatkan 108.000 bunganya. Sehingga dana yang diterima bertambah ya, bertambahnya menjadi 1.200.000 ditambah 108.000, yaitu 1.308.000. Maka setelah 6 bulan dana yang diperoleh adalah 1.308.000. Nah, karena dia menabung ya. Oke, kita coba variasi yang lain. Masih bunga tabungan ya. Nah, ini yang ditanya lama menabungnya. Nah, kalau tadi udah diketahui lama menabung sama bunganya, nah sekarang bunganya diketahui lamanya berapa lama gitu. Dia nabung berapa lama sehingga dapat bunga segitu gitu. Nah, contohnya nih, Ana menabung di bank sebesar 250.000 dengan suku bunga 18% per tahun. Nah, tabungan Ana sekarang 280.000 bertambah nih. Nah, kalau bertambah kan dia nabung nih. Berapa lama nabungnya sehingga bertambah sampai jadi 280.000? Nah, pertama, bunga yang didapat kan berarti 280.000 dikurangi 250.000, yaitu 30.000. Nah, jadi bunga yang didapat setelah dia nabung tuh 30.000. Nah, 30.000 itu berapa persen? Jadi kita cari nih 30.000 per 250.000 kali 100%. Ya, persen bunganya nih. Persen bunga yang didapat 12%. Nah, kalau 18% itu per tahun, 12% ini kira-kira berapa lama? Nah, jadi bunga per tahun kan 12 bulan ya, 1 tahun 12 bulan. Nah, 12 bulan itu 18%. Maka lama dia menabung kalau dapat 12%, ya ingat konsep yang ditanya teratas. Berarti 12% dibagi 18% kali 12 bulan. Ya, karena yang kita ketahui adalah 18% itu 12 bulan atau 1 tahun. Nah, ternyata dia menabung selama 8 bulan. Jadi 30.000 ini adalah bunga selama 8 bulan. Ya, karena 30.000 ini 12% dari tabungan awal dia. Nah, 12% itu adalah 8 bulan. Gitu ya, karena kita bandingkan dengan 18%. Oke, mudah ya. Nah, ini menentukan lama menabung.
Coba variasi soal yang lain. Nah, masih tentang bunga tabungan, tapi ini yang ditanya adalah suku bunganya. Nah, suku bunga per tahunnya ya. Contohnya, Pak Adi menabung uang sebesar 2 juta di bank. Setelah 7 bulan, tabungannya menjadi 2.105.000. Nah, bertambah nih ya. Bertambah. Nah, 7 bulan dia duitnya bertambah. Berapa persen suku bunga per tahunnya? Ya, dalam 1 tahun itu bunganya berapa sih? Nah, pertama kita lihat dulu bunga 7 bulan itu. Jadi bunga selama 7 bulan itu ternyata sebesar 2.105.000 dikurangi 2 juta. Sebesar 105.000. Jadi selama 7 bulan dia dapat bunga 105.000. Nah, 105.000 itu berapa persen? Berarti persen bunga selama 7 bulan 105.000 dibagi 2 juta. Dikali 100% sama dengan 5,25%. Berarti bunga 12 bulannya berapa? Ingat konsep yang ditanya di atas. Yang ditanya suku bunga per tahun berarti 12 bulan. Maka 12 per 7. Karena yang diketahui 7 bulan ya. Berarti 12 per 7 dikali 5,25%. Yaitu 9%. Maka suku bunganya adalah 9%. Jadi kalau 1 tahun 9% bunganya. Karena cuma 7 bulan 5,25%. Jadi ini mah dibolak-balik aja terus ya, dibolak-balik. Tapi kalau konsepnya udah kuat, insya Allah bisa. Oke, variasi satu soal lagi nih tentang nilai bunga ya. Nah ini yang ditanya tabungan awalnya. Jadi variasi soalnya kan tadi yang pertama kita udah tanya tabungan akhirnya, lalu bunganya berapa, lalu ada lama menabungnya. Nah sekarang tabungan awal dia berapa? Contoh, setelah 9 bulan, uang tabungan Susi di bank berjumlah 3.815.000. Nah, bank memberi bunga 12% per tahun. Tabungan awalnya berapa? Nah, ini variasi soal lagi. Maka, pertama, bunga per tahun atau 12 bulan itu 12%. Nah, sehingga karena Susi menabung 9 bulan, maka persen bunga 9 bulannya adalah 9 per 12 dikali 12%. Maka bunganya itu 9%. Ya, bunga selama dia nabung 9 bulan itu 9%. Tabungan mula-mulanya itu 100 per 109. Nah dapat dari mana 109? Nah, ini tabungan setelah 9 bulannya kan 3.815.000. Nah, ingat konsep ya tabungan mula-mula itu 100%, sehingga tabungan setelah 9 bulannya karena kalau kita nabung itu bertambah, maka 100 ditambah 9 sama dengan 109%. Jadi 3.815 ini adalah 109%. Yang ditanya tabungan mula-mula, berarti ingat konsep yang ditanya di atas 100 per 109 dikali 3.815.000. Hasilnya adalah 3.500.000. Maka tabungan mula-mula dia 3.500.000. Setelah 9 bulan jadi 3.815.000. Karena dapat bunga 9%. Gitu. Mudah ya? Jadi pokoknya diputar-putar aja, di otak-atik aja itu. Variasi-variasinya. Oke. Nah, ini bunga tabungan. Untuk bunga pinjaman contohnya berikut nih. Nah, ingat bahwa bunga pinjaman itu dia harus membayar lebih ya, karena dia meminjam maka ada yang harus dibayarkan lebih. Contohnya, untuk menambah modal usaha, Bu Susan meminjam uang di bank sebesar 600.000 dengan bunga 15% per tahun yang akan dikembalikan secara berangsur. Angsur itu dicicil ya, selama 8 bulan. Jadi dia minjemnya selama 8 bulan. Berapa besar angsuran yang harus dibayar Bu Susan setiap bulan? Nah, berarti yang harus dibayarkan kan ada 2 macam nih. Pertama pinjamannya itu yang 600.000, yang kedua bunganya. Nah, kita cari satu-satu nih. Pokok pinjamannya 600.000, bunganya 15% per tahun, dia pinjamnya selama 8 bulan. Nah, maka pertama angsuran pinjamannya dulu nih. Angsuran pinjaman per bulan sebesar 600.000 per 8 karena dia mengangsurnya selama 8 bulan, 600.000 per 8, yaitu 75.000. Nah, ini yang harus dibayarkan per bulan untuk pinjamannya.
Nah, selain bayar pinjaman, dia harus bayar bunga. Nah, bunga pinjaman per bulannya berapa? 1/12. Kenapa 1/12? Yang diketahui kan 15% per tahun. Nah, per bulannya berarti 1/12 dikali 15% dikali 600.000. Nah, maka bunga yang harus dibayar per bulannya adalah 7.500 ya. Jadi 1/12 dikali 15%. 7.500, sehingga total angsuran per bulan yang harus dia bayarkan tiap bulan itu adalah 75.000 ditambah 7.500, yaitu 82.500. Jadi total yang harus dia bayarkan untuk mengangsur pinjaman tadi terdiri dari angsuran pinjaman sama bunganya. Nah, jadi per bulan selama 8 bulan dia harus membayar 82.500 untuk membayar pinjaman Bu Susan. Begitu ya. Jadi mudah kok ini, mudah aritmatika sosial ya. Jadi yang penting konsepnya udah tahu. Kalau bunga bank berarti tabungan kita bertambah. Kalau bunga pinjaman yang harus kita bayar pun bertambah. Gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya ketika kalian mendapatkan tugas atau nanti ulangan, itu bisa lebih mudah mengerjakannya dan mendapatkan nilai maksimal. Oke, kalau masih ada yang kurang paham boleh diputar ulang lagi. Insya Allah variasi soalnya lengkap dan penjelasannya bisa difahami. Kalau kurang paham juga boleh tanya Miss aja, komen aja di video Miss ya. Kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya.